Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Allahul Adim. Oke, baik. Selanjutnya coba Ibu tulis ya di kertas surat ikhlas tadi ya. Oh, ya Bapak, saya siapkan kertasnya dulu. Ini gimana ini? Gini kan? Ya Bu, coba dinampakkan. Ya. Coba dinampakkan ya. Atas lagi Bu, atas. Oke. Wah, Allah. Oke, udah. Terima kasih. Oke, baik. Coba Ibu ya jelaskan, bisa ditampilkan ya menyangkut dengan materi ajar ya. Kemudian PS, P5, PPRA, coba apa saja unsur-unsur yang terkandung di P5 PPRA yang Ibu buat ya. Silakan Bu, bisa ditampilkan. P5-nya dulu Pak ya. Boleh, P5 dulu boleh. Sudah belum Pak? Oke, sudah Pak. Bisa dijelaskan apa yang Ibu sampaikan di P5 ini, silakan. Ya. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini, saya Errawati memilih tema yaitu kearifan lokal dengan subtemanya makanan nenek moyang, Pak. Kemudian untuk dimensinya, kami memilih dimensi kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian untuk profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya, kami memilih muwatonah atau kewarganegaraan dan kebangsaan. Untuk elemennya mengenal dan menghargai budaya, kolaborasi, dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian untuk sub nilai profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya, kami memilih nasionalisme, patriotisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Untuk sub-elemennya, kami memilih mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian bergotong royongnya, kami pada sub-elemennya memilih kerjasama. Kemudian selanjutnya tentang alurnya. Tentang alurnya, pada penerapan P5 ini kami mengenal, yaitu yang pertama mengenal, kemudian yang kedua kontekstualisasi, aksi, refleksi, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Untuk pengenalan, karena judul kami adalah mengenal makanan nenek moyang, kami pengenalannya yang pertama kami patik dulu dengan pertanyaan pematiknya, apakah murid itu suka jajan? Nah, seperti itu. Ketika murid itu suka jajan, maka kita tahu bahwasanya di sini ada pematiknya ya. Kemudian selanjutnya jajanan apa yang mereka biasa konsumsi atau mereka beli. Nah, dari situ nanti kita akan mencoba untuk mencari tahu apakah mereka lebih suka mengkonsumsi jajanan tradisional atau jajanan yang sudah modern. Kemudian untuk selanjutnya kita kenalkan dengan kontekstualisasinya, yaitu mengajak siswa untuk mengunjungi narasumber, karena di sini sebetulnya untuk wilayah kami jauh dari pasar tradisional Bapak, sehingga kami hanya mengajak murid kepada tokoh-tokoh budaya, terutama mereka yang bisa membuat ataupun yang sering membuat makanan tradisional untuk acara-acara penting, seperti acara-acara tradisional seperti itu Bapak. Sehingganya setelah kita mengajak murid-murid untuk mengunjungi narasumber tersebut, kita meminta murid untuk menggali informasi tentang makanan-makanan tradisional yang berada di lingkungan tersebut. Setelah itu, mereka diajak untuk mempresentasikan hasil dari wawancara tadi yang sudah dilakukan dari murid kepada narasumber tadi. Setelah itu, kita menyepakati dalam sebuah kelompok makanan
istimewa dan penyusun serta mempresentasikannya. Kemudian pada aksi, kita mengajak siswa untuk mencari bahan makanan yang sudah kita ketahui dari narasumber. Ya, setelah itu kita membuat makanan tradisionalnya, kemudian menghias dan menyajikannya. Kemudian setelah itu menyajikan hasil karya kelompok dan mempresentasikannya, Pak. Untuk refleksinya, refleksi dari tahapan kegiatan ini adalah perasaannya setelah menjalankan aktivitas proyeknya itu seperti apa, senangkah atau tidak, seperti itu. Kemudian merefleksikan harapan dan keinginannya ke depan. Kalau sudah tahu mengenai makanan tradisional kita di lingkungan kita, nanti ke depannya seperti apa pengennya anak-anak, nah seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya adalah menyusun tulisan atau katalog atau sejenis resep makanan yang terutama makanan tradisional tadi yang sudah ditanya jawab atau diobservasi terlebih dahulu. Kemudian untuk rubrik penilaian, di sini ada sub elemennya ketika mendalami budaya dan identitas budaya. Ini ada kategori mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jika mulai berkembang, maka anak tersebut bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok lingkungan sekitarnya. Kalau sedang berkembang, dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan berbagai kelompok di lingkungan sekitarnya, serta cara orang lain berperilaku dan berkomunikasi dengannya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk kerjasamanya, kalau dia yang mulai berkembang berarti dia bisa menerima dan melaksanakan serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan tersebut. Jadi dia bisa menerima dan melaksanakan apa yang diinginkan dari kelompok tersebut. Kalau sedang berkembang, berarti dia hanya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan dari adanya kelompok tersebut. Jika berkembang sesuai harapan, menunjukkan ekspresi dan harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar sekolah dan rumahnya. Kemudian begitu juga dengan sangat berkembang, untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, maka di sini siswa dengan kategori mulai berkembang itu mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran ataupun perasaan dalam bentuk karyanya atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Seperti itu, Bapak. Baik. Oke, baik. CP-nya apa ini? Ini diturunkan dari CP mana, Bu? CP untuk P5-nya, Pak, ya? Iya. Iya, sebentar, Bapak. CP-nya itu untuk Bapak, apa itu namanya? Mengenal makanan nenek moyang itu. Ya. Ini capaian mengenal makanan nenek moyang, ya? Iya. Temanya mengenal makanan nenek moyang dengan capaian fasenya, dimensinya seperti ini, Bapak. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Untuk elemennya mengenal dan budaya. Metode yang digunakan tadi? Observasi, metode yang Bapak. Digunakan apa saja metodenya? Observasi, Bapak. Observasi. Ya. Cuma observasi saja ya, nggak ada yang lain ya? Observasi, kemudian kita observasi di narasumber terdekat dengan sekolahan, di lingkungan sekolahan itu, Bapak. Setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil observasinya. Ya, kemudian media yang digunakan apa saja? Media yang digunakan dalam P5 ini, itu yang pertama menggunakan media buku bisa, Bapak, buku-buku resep dan lain sebagainya. Kemudian tanya jawab langsung dengan narasumber, berarti narasumbernya Bapak, medianya. Setelah itu ada juga dari Google, Bapak. Dari Google ya? Ya, karena sudah banyak diekspor atau apa namanya ya, sudah banyak, Pak, di Google makanan tradisional Palembang. Jadi sambil kita melihat di Google, kita ada bahan sedikit, kemudian
dari Google tersebut, kemudian kita bisa mencari tahu kebenarannya di narasumbernya yang memang berkompeten pada makanan tradisional tersebut, Bapak. Oke. Dalam proses pelaksanaan ini, bisa Ibu menjelaskan bahwa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ya, kreatif, reflektif, dan pengambilan keputusan ya dari anak didik itu. Oh iya, pertama kita mengamati dulu Bapak. Pertama kita mengamati mungkin dari video ataupun dari gambar-gambar makanan tradisional yang sudah tersedia pada internet ataupun media elektronik ya Bapak. Setelah itu anak-anak diajak untuk mengenal ke kantin-kantin dulu Bapak, ke kantin-kantin ada di dekat sekolahan itu ya, kantin-kantin kita lihatkan kepada anak apakah ada jajanan tradisional atau tidak di sana, kemudian kita disuruh mengelompokkan ya. Setelah itu mereka sudah ada bahan dua ya Pak, tadi berarti dari internet dan dari yang nyata berarti kan dari sekitar lingkungan ya Bapak. Setelah itu anak-anak mencoba untuk istilahnya membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini memacu anak untuk berpikir kritis atau gimana ya Pak ya? Ya, berpikir kritis seperti itu. Untuk setelah itu mereka diajaklah untuk pergi ke narasumber dengan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka tulis untuk mereka tanyakan mengenai makanan tradisional tersebut kepada narasumber. Nah, di sini berarti kan kita mengajarkan kepada anak itu yang pertama untuk kritis bertanya ya Bapak. Setelah itu mereka juga pandai untuk menyimpulkan sebuah jawaban dari narasumbernya, dan setelah itu mereka juga melatih mereka untuk berani gitu Bapak. Ini dilakukan asesmennya? Asesmennya saya melihatnya keterlibatan anak kreatifnya apa tidaknya, kemudian dari hasil praktek anak. Dituangkan dalam bentuk apa, mungkin dokumen atau ada lembar asesmen? Oh iya, untuk asesmennya atau penilaiannya kami menggunakan lembar ini Pak, kalau yang awal ini refleksi awalnya ini kontekstualnya ini. Ya. Ya, jadi observasi ini Pak. Nah, ini ada lembar catatan hasil observasinya Bapak. Oke. Berarti observasi ya, instrumen asesmennya menggunakan observasi ya. Oh iya Bapak, karena memang kita observasi langsung ke narasumber Bapak. Oke, dilakukan tes formatif dan sumatif. Iya Bapak, sekedar untuk tanya jawab Bapak. Ya. Kalau untuk formatifnya ya, dilakukan tes. Itu apa kegiatan formatifnya dan sumatif ya, ada dua barangkali. Iya. Ini ada suara azan ya, suara mau azan ntar lagi nih. Iya. Kegiatan sumatifnya dilakukan. Ya Bapak. Penilaian sumatifnya. Ya. Dalam bentuk apa? Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk apa? Sumatif itu kan setelah pembelajaran ya Bapak. Berarti ketika anak-anak tersebut, iya betul. Ketika anak-anak tersebut sudah selesai mempraktekkan hasil karya dari makanan tradisional, itu bisa kita ambil nilai sumatifnya Bapak. Itu dilakukan? Sekedar saja Bapak. Sekedar ya, berarti tidak terdokumentasi ya dengan baik ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, tadi ini ya, proyeknya udah ada? Ya Bu. Di akhir ini, udah ada gambar-gambar ataupun apa, udah? Sudah Ibu. Udah, tadi ditunjukkan gambar-gambarnya.
hasilnya proyek yang mau dihasilkan. Udah. Sudah Ibu, Mbak, di awal itu juga di cover sudah saya kasih Oke, ya. gambar-gambarnya Ibu. Nah, ya, bagus ya. Kalau lembar-lembar pengamatannya, Ya, observasi tadi Ibu sudah. lembar kerjanya, lembar kerja ada lembarnya, maksudnya bukan hanya observasi gitu. Lembar kerjanya harus dibuat juga gitu kan. Iya Ibu. Apa yang mereka amati gitu kan. Nah, Iya. ya. Iya Bu. Itu kan lembar kerja kan, mengamati ini apakah bahan, apakah harga, seperti apa campuran misal ya, atau dari Iya. asal dari mana dan seterusnya ya. Iya Ibu. Oke ya Bu ya, mungkin kalau ini kita cukupkan, kemudian masuk ke PTK ya. PTK ya, berarti ini saya stop share dulu, saya ganti PTK gitu ya Bu? Iya. 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 Share PTK. Laporan LK Lokakarya. Masih proses Bu. Sudah belum Bu? Ya udah, apa judulnya Bu? Ya, judulnya pengaruh media audiovisual dalam peningkatan minat belajar akidah akhlak siswa kelas 6 Min 2 Aku Timur, Ibu. Oke, apa masalahnya nih Bu? Permasalahannya seperti ini, Bu. Murid-murid saya itu minat belajar khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak ini ada penurunan, Ibu. Itu terhadap minat belajarnya, ogah-ogahan lah, maksudnya itu males lah mereka gitu Bu. Nah ini saya buktikan juga dengan adanya penelitian asesmen yang saya berikan kepada anak-anak tentang materi tersebut, dan hasilnya hanya 40% dari anak-anak tersebut yang mencapai KKM, yang 60%-nya itu tidak mencapai KKM, sehingganya di sini saya tergugah untuk merefleksikan apa sih penyebab mereka itu mengalami penurunan minat belajar di akidah akhlak itu, Bu. Ya, sekarang dari hasil itu kenapa Ibu memilih audiovisual? Karena latar belakangnya itu anak-anak kan sukanya yang bergambar dan yang ada suaranya ya Ibu ya. Nah itu sehingganya saya mencoba untuk mencari media yang sekiranya sesuai dengan tahapan mereka. Jadi saya memilih audiovisual ini, Bu. Oke, maksudnya ya mereka kan suka gitu ya, memang benar. Ada nggak ya bukti akurat, istilahnya kalau kita memakai ini memang akan meningkatkan minat gitu? Ya Ibu, itu ada pada angket penelitian minat belajarnya Ibu. Dari hasil angketnya itu bisa kan Bu ya? Sebenarnya bukan gitu ya Bu, mungkin dari hasil penelitian orang lain yang sudah melakukan gitu. Oh ya, penelitian terdahulunya Ibu. Boleh ya dikaitkan seperti itu, kan orang lain sudah menggunakan audiovisual ternyata memang minat belajarnya naik, atau hasil belajarnya naik, atau motivasi belajarnya naik ya, ataupun berpengaruh signifikan. Artinya dengan adanya penelitian orang lain itu, dan juga ada teori ya, dasar teorinya juga yang menunjukkan memang kalau memakai audiovisual itu akan memberikan motivasi tadi seperti ada gambar apa, akan lebih menarik perhatian siswa ya, sehingga kita membuat audiovisual itu, kita pilih lah ya audiovisual untuk meningkatkan minat tadi ya. Iya Bu. Oke ya, kemudian rumusan masalahnya apa tadi Bu? Ya, untuk rumusan masalahnya ini Bu, pada rumusan masalahnya saya mematiknya bagaimana upaya untuk menumbuhkan minat belajar siswa mata pelajaran akidah akhlak kelas 6. Jadi rumusan masalahnya tentang minat belajar anak kelas 6 nih Bu. Apakah penggunaan media audiovisual dapat menumbuhkan dapat menumbuhkan minat belajar siswa nomor kelas 2, nomor 3 itu sama itu ya Bu. Iya Bu. Oke ya, tujuannya disesuaikannya untuk meningkatkan gitu ya. Untuk mengetahui ada tidaknya minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak.
untuk mengetahui ada tidaknya Disesuaikan pengaruh bahasanya bentuk. aja ya, disesuaikan bahasanya ya. Oh iya. Satu juga ya. Heeh. Kan berbeda tuh yang pertama baru kedua, tadi kedua dan tiga sama itu ya. Iya Bu. Oke, teorinya coba Bu lihatkan dulu. Ya, ini Bu manfaat hasil penelitian. Oh teori ya Bu ya aja ini. Manfaat rata-rata udah ya Ya, kan. Guru, ke diri sendiri, ke siswa ya. media Jadi pembelajaran. media landasan teori. pembelajaran apa ada pengertiannya ya. Iya, heeh. Dibuat dulu besarnya media pembelajaran, baru satu pengertian. Oh, di sini ya Bu di bawah landasan Iya. teori itu Bu ya. Iya. Oh iya. Oke, lanjut Bu, baru media pembelajaran ya segalanya lah ya. Mungkin Iya, nilai fungsinya, pembelajaran. ya. Iya Bu. Baru audionya ya, audionya yang paling penting juga sih. Nah ini media audiovisualnya Bu. Oke, apa itu pengertiannya ada? Ada Bu, ini menurut beberapa pakar ahli sudah saya cantumkan Bu untuk media audiovisual. Salah satunya menurut Yudi Munadi, yakni Oke. media yang melibatkan indera Ada. pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses sih Bu. Iya, iya. Gambar dan suara itu kan? Iya, iya Ibu. Ini jenis-jenis media audiovisual ya. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Lanjut, ada lagi? Bagian keduanya apa? Minat ya, tentang Iya, minat. Nah, minat pelajaran. Oke ya. Tempat baru, penelitian terdahulu sudah juga lengkap. Lengkap Ibu, ada penelitian Berapa dibuat penelitian terdahulunya? Bentar Bu, masih saya roll. Ini masih tentang materi. Penelitian terdahulunya ini Bu, Ada berapa? ada 3 Ibu. Peningkatan hasil belajar akidah dengan menggunakan audiovisual. Ada peserta didik kelas 6 MI Ya Al-Muhajir. harusnya ya seperti mungkin ada di Pak Era juga lebih bagus kita lihat dulu gitu persamaan perbedaannya ya kan dengan kita ya. Iya Bu. Bisa diulas ya sehingga kita apa namanya ada keterkaitan. Nanti juga ini bisa dikaitkan juga dengan hasil penelitian ya kan. Nah, artinya dengan hasil kita itu dari beberapa penelitian terdahulu juga menguatkan, misalnya sama-sama meningkat gitu kan, seterusnya ya. Iya Bu. Oke, bisa saja eksperimen juga boleh kan, pengaruh media ya, signifikan gitu boleh ya. Sebenarnya banyak sekali nih ya tentang audiovisual Bu ya, apalagi dengan melihat minat. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya hasil penelitian. Tahunnya 5 tahun terbaru bagusnya. Ini tahun-tahun berapa? 2020 Bu. Oh, bagus ya. Semuanya? Ya Bu. Oh, ya bagus. Kalau bisa jangan skripsi ya. Saya lupa juga mengapain. Artikel-artikel lah. Karena kalau dia apa namanya yang angkatan skripsi boleh lah. Kalau tesis. Kalau PPG paling rendah yang PPG gitu. Jangan di bawah gitu ya. Tesis boleh ya. Ataupun artikel-artikel kan banyak ya. Ya Bu, siap. Ya, metode penelitiannya, jenis penelitiannya PTK ya. Iya Bu. Subjeknya ini tambahkan waktu dan tempat penelitian ya. Subjeknya berarti kelasnya berapa kelas itu Bu? Sebetulnya untuk kelas 6 itu ada 3 kelas sih Bu. Kelas 6A, 6B, 6C, tapi yang saya pilih kelas 6A saja Bu. Kenapa? Karena kelas 6A ini paling rendah sendiri nilai akidah akhlaknya Bu. Ya, kemampuan yang rendah lah ya. Iya. Oke ya. Ini prosedur. Ini ada nggak? Apa Bu? Sudah coba sumber data ya. Dari situlah pula ya. Dari kelas itu aja itu Bu. Data kuantitatif dan data kualitatifnya Ibu. Kualitatifnya hasil itu kan. Iya. Kan angket tadi ya. Minat Ya, itu angket ya. Oke, ada lembar observasinya ya. Teknik pengumpulan data. Observasi dan angket Bu. Angket ya. Dokumentasi dokumen. Mana apanya angketnya? Nomor 3. Tes. Ini masih belum saya ubah kemarin. Harusnya angket. Nah,
dilihat ya. Sebenarnya Iya. perlu semuanya memang dalam proses pembelajaran. Tes kan ada tadi tes sumatif, tapi untuk penelitian ini kan kita melihat ya seperti apa, untuk apa kita tambah-tambah. Sebenarnya di tes juga boleh. Harusnya tes itu berkaitan nanti dengan minatnya gitu. Tapi kan kita melihat minat, ngapain pula kita tambah-tambah hasil belajar ya. Harusnya Oke. angket ya Bu ya. Kalau tadi Ibu katakan minat lihat dari hasil belajar, karena kurang minat tadi Ibu lihat observasi ya Ibu, minat mereka seperti apa, kemudian hubungkan dengan hasil yang tidak melewati KKM ya boleh ya kan? Iya Bu. Oke ya, lanjutkan. Instrumennya gimana Bu? Instrumen penilaiannya ya Bu ya. Iya. Ini penyusunan instrumennya Bu. Ini angketnya. Tapi angketnya lihat indikatornya ya Bu, angket indikator motivasi. Jadi sebenarnya teori tadi pun harus ada indikator motivasi ya. Nah, dari situ kita beranjak membuat angketnya berapa banyak, atau 20 misalnya, anggaplah kalau 4 indikatornya 5 boleh lah ya kan. Nah gitu, kalau 5 angketnya. Iya, Misal seperti itu ya. Ya Bu. Oke, diperbaiki lah lembar observasinya udah ada. Untuk lembar observasi, ini wawancaranya. Wawancara kan untuk Ini observasinya Bu. siklus ya. Iya, ini observasinya Bu. Aktivitas guru, aktivitas siswa. Tak Guru buat. saja. Ya, siswanya yang harus ini, gurunya yang dinilai gimana tuh? Mohon maaf Bu, masih banyak kekurangan dengan waktu yang begitu singkat. Ya nanti diperbaiki lagi. Iya Ibu. Oke ya, mungkin itu saja. Ada tambahan dari Pak Erawadi? Segera cukup Bu ya. Cukup. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas ilmu yang diberikan hari Ya. ini. Sama-sama Bu Erna, selamat Iya. juga ya. Iya, Ibu. Sukses ya. Iya. Mohon izin Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.